Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang soal SBMPTN pelajaran geografi bimbingan dari Ibu Dwi. Saya menduduki kelas 11 SMA Negeri 11. Soal yang pertama adalah metode vegetatif adalah metode pengawetan tanah dengan cara menanam vegetatif atau tumbuhan pada lahan yang dilestarikan. Metode ini sangat efektif dalam mengontrolasi erosi dan beberapa cara mengawetkan tanah melalui metode vegetatif antara lain: A. Penghijauan, yaitu menanam kembali hutan-hutan gundul dengan jenis tanaman tahunan seperti akasia, anak, flamboyan. Fungsinya untuk mencegah erosi, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyerapkan debu atau kotoran di udara lapisan bawah. Yang B. Rehabilitasi, yaitu penanaman kembali hutan gundul dengan jenis tanaman keras seperti pinus, jati, rasamala, cemara. Fungsinya untuk menahan erosi dan dikembalikan kayunya. Yang C. Penanaman secara kontur, yaitu memahami lahan searah dengan garis kontur. Fungsinya untuk menghambat kecepatan aliran air dan memperbesar resapan air ke dalam tanah. Cara ini sangat cocok dilakukan pada lahan dengan kemiringan 3-8%. Yang D. Penanaman tumbuhan menutup tanah, yaitu menanam lahan dengan tumbuhan keras seperti pinus, jati, cemara. Fungsinya untuk menghambat penghancuran tanah permukaan oleh air hujan, perhambatan erosi, dan memperkaya bahan organik tanah. Yang C. Penanaman tanaman secara berbaris, yaitu melakukan penanaman berbaris jenis tanaman secara berbaris atau larikan. Penanaman berbaris tegak lurus terhadap arah aliran air atau arah angin pada daerah yang hampir datar. Jarak tanaman diperbesar pada kemiringan lebih dari 8%. Jarak tanaman dirapatkan. Fungsinya untuk mengurangi kecepatan erosi dan mempertahankan kesuburan tanah. Yang F. Pergiliran tanaman, yaitu penanaman tanaman secara bergantian atau bergiliran dalam satu lahan. Jenis tanaman disesuaikan dengan musim. Fungsinya untuk menjaga agar kesuburan tanah tidak berkurang. Pergiliran tanaman memberikan keuntungan lain seperti 1. Pemberantasan hamba penyakit, menekan populasi hamba dan penyakit karena memutuskan siklus hidup hama dan penyakit atau mengurangi sumber makanan dan tempat hidupnya. Nomor 2. Memperantaskan gulma. Penanaman satu jenis tanaman tertentu terus menerus akan meningkatkan pertumbuhan jenis gulma tertentu. Yang ketiga, mempertahankan dan memperbaiki sifat-sifat fisik dan kesuburan tanah. Jika sisa-sisa tanaman bergiliran dijadikan mulsa atau dibenamkan dalam tanah, akan mempertinggi kemampuan tanah menahan dan menyerap air, mempertinggi stabilitas agregat dan kapasitas infiltrasi tanah. Dan tanaman tersebut adalah tanaman leguminosa, akan menambah kandungan nitrogen tanah. Jawaban yang benar adalah E. Pembahasan lahan tambang dekat pesisir akan menghasilkan limbah yang mengalirkan ke laut. Limbah yang mengalir ke laut dapat
mencemari laut dan berdampak pada penurunan kualitas air laut dan yang menyebabkan semakin keruhnya air laut akibat kadar substansi yang meningkat. Keruhnya air laut berdampak pada rusaknya ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiamkan ekosistem tersebut, karena salah satu cara tumbuh terumbu karang adalah supaya sedimen rendah atau air jernih tidak banyak. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.